Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan stay at home. Pertama, perkenalkan, saya Nafissatul Zahra Hidayat. Saya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membagikan cara dan prosedur untuk mengurus balik nama sertifikat tanah. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang bertanya-tanya terkait proses dan tata caranya, atau mungkin ada yang masih bingung tentang ini apa aja sih yang harus diurus, berkasnya apa aja sih, terus kita harus kemana sih gitu kan. Nah, sini saya akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Semoga bermanfaat. Jadi ya teman-teman semua harus tahu bahwa balik nama sertifikat tanah itu sangat penting. Coba deh teman-teman bayangin, misal teman-teman habis beli tanah, udah bayar, udah jadi milik kita, udah kita pakai, udah kita tempatin, udah bertahun-tahun lamanya tanpa kita mengurus balik nama sertifikat tanah. Ya walaupun orang sekampung tahu, tetangga-tetangga semua tahu, oh itu tanah kita, oh itu rumah kita gitu. Tapi sertifikat tanah tersebut masih atas nama pemilik yang lama. Maka secara hukum itu belum menjadi hak milik kamu. Walaupun kita sudah bayar, sudah lunas, sudah memakai bertahun-tahun, tapi di mata hukum itu masih belum menjadi milik kita. Maka dari itu mengurus balik nama sertifikat tanah itu sangat penting. Jadi dalam mengurus balik nama sertifikat tanah itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara meminta bantuan kepada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan yang kedua mengurusnya sendiri dengan mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional setempat. Untuk berkas-berkasnya yang harus dipersiapkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah ini jadi sebelum ke berkas kita harus tahu aturan-aturan dalam mengurus balik nama sertifikat tanah. Itu yang pertama ada dalam balik nama sertifikat tanah itu dikenakan biaya BPHTB. Jadi BPHTB itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi, apabila BPHTB ini belum lunas dibayarkan, pendaftaran tanah tidak bisa dilakukan. Nah, pendaftaran itu baru bisa dilakukan apabila sudah ada tanda bukti setor BPHTB. Lebih jelasnya BPHTB ini tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97. Kemudian ada wajib bayar PPh. Jadi ketika melakukan balik nama tanah atas pajak penghasilan itu harus dibayar. Nah, pajak penghasilan ini dibayar oleh pemilik tanah yang sebelumnya. Kemudian setelah kita mengetahui aturan-aturan tadi, tentu harus ada berkas-berkas yang disiapkan. Apa saja sih berkas-berkas itu? Ini dia. Yang pertama ada surat permohonan dan surat kuasa otentik jika permohonan dikuasakan. Yang kedua ada sertifikat hak atas tanah. Kemudian akta jual beli dari PPAT, fotokopi KTP pemegang hak, penerima hak, dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada bukti pelunasan BPHTB dan PPh final, dan yang terakhir fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Kemudian jangka waktu balik nama sertifikat tanah. Prosesnya sih nggak lama, mungkin memakan waktu sekitar 5 hari kerja. Tapi teman-teman harus ingat jangka waktu itu mulai berlaku apabila dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Nah, kemudian
untuk setelah semuanya beres, sudah diserahkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, pihak yang berwenang akan menerbitkan bukti penerimaan permohonan balik nama. Selanjutnya, Badan Pertahanan Nasional akan menghapus nama pemegang hak yang lama dan mengubahnya dengan nama pemegang hak yang baru di buku tanah dan juga sertifikat. Dan juga balik nama sertifikat ini dikenakan biaya. Berapa sih biayanya? Tergantung pada kita mengurus sendiri dengan cara yang kita melalui PPAT atau kita mengurus sendiri. Jika menggunakan jasa PPAT biasanya sekitar 0,5% hingga 1% dari total nilai transaksi. Biaya tersebut sudah termasuk pembuatan akta jual beli atau AJB, balik nama, dan jasa PPAT atau notaris. Sementara harga untuk biaya balik nama yang diurus sendiri itu biasanya tergantung dari nilai jual objek pajak atau NJOP tanahnya. Untuk itu kamu harus mengecek terlebih dahulu berapa NJOP tanah tersebut. Proses pembuatan balik nama ini memakan waktu 5 hari kerja. Selain itu, sebelum melakukan transaksi, ada proses pengecekan keabsahan yang memerlukan biaya antara 25.000 hingga 100.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman bisa milih mau mengurus sendiri atau memanfaatkan jasa PPAT. Namun sebelum itu pastikan kamu memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.